Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Galeri 88. Kali ini aku bakalan share ke kalian cara membuat konektor masker rajut dengan motif pita yang cantik seperti ini. Disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba. Untuk alat dan bahan, di sini aku pakai benang poli seri Onitsuga warna ungu dan biru muda. Kemudian hakpen 3/0, ada jarum tapestri, 2 buah kancing, dan korek api. Pertama, kita mulai dengan membuat simpul atau slip knot. Kemudian di sini aku buat rantai sebanyak 52. Selanjutnya kita isi setiap mata rantai yang ada dengan satu single crochet, karena satu rantai dari hakpen itu berfungsi sebagai pondasi, jadi nanti jumlah single crochetnya akan ada 51. Seperti biasa, aku selalu merajut itu di bagian belakang dari rantai atau di bagian punggung dari rantai, supaya hasilnya lebih rapi dan tidak berlubang-lubang. Oke, kita sudah sampai di bagian ujung. Selanjutnya tambahkan satu rantai sebagai pondasi, kemudian rajutannya kita balik seperti ini. Nah, di sini kita akan buat lagi satu single crochet di setiap lubang yang ada. Nah, kita kerjakan lagi sampai ujung, nanti hasilnya akan tetap 51 single crochet. Nah, ini sudah sampai lagi di bagian ujung. Nah, kalau misalnya kalian mau ukuran konektor maskernya ini cuma setipis ini, kalian boleh stop prosesnya di step yang kedua. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah lagi, kalian bisa lanjutkan membuat satu SC sebanyak satu baris lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sebanyak satu baris. Jadi kita buat dulu satu rantai sebagai pondasi, kemudian balik ke rajutannya seperti ini. Lanjut lagi kita mengisi setiap lubang yang ada dengan satu single crochet. Kita kerjakan lagi sampai di ujung. Oke, sudah selesai. Kita buat SC bolak-balik sebanyak 3 kali. Nah, ini kan hasilnya agak melar ya. Jadi supaya konektornya ini nggak melar, kita akan buat slip stitch berkeliling di setiap lubang yang ada.
Untuk bagian ujung kita buat dulu 12 rantai sebagai penyangga tali masker kita nantinya. Setelah buat 12 rantai, kita slip stitch di badan konektor masker rajut yang kita buat. Jadi kita slip stitchnya bukan di rantai 1 tapi di bawahnya. Setelah kita slip stitch rantai 12 nya, kita slip stitch lagi di setiap lubang yang ada, kita buat berkeliling. Nah, nanti sampai di bagian ujung lagi. Sudah sampai lagi di bagian ujung. Nah, di sini kita slip stitch dulu sekali, kemudian kita buat 12 rantai lagi untuk penyangga tali masker. Setelah buat 12 rantai, kita slip stitch lagi di badan konektor maskernya. Lalu lanjut lagi membuat slip stitch di setiap lubang yang ada. Kita kerjakan sampai di bagian ujung. Oke, ini sudah sampai di ujung. Kita slip stitch dulu sekali, kemudian tambahkan satu rantai untuk mengunci, kemudian benangnya kita putus. Nah, di sini aku putus benangnya agak panjang, nanti sekalian untuk menjahit kancing dan bagian pita. Oke, untuk badan konektor maskernya sudah selesai. Nah, ini setelah kita slip stitch hasilnya sudah nggak melar-melar lagi. Step selanjutnya kita akan buat hiasan pita dengan benang yang berwarna biru muda. Langkah pertama kita buat simpul atau slip knot, kemudian kita buat rantai sebanyak 23. Setelah selesai buat 23 rantai, kita tandai rantai ke 23, kemudian tambahkan 3 rantai sebagai double crochet yang pertama. Lanjut buat 1 double crochet di setiap lubang rantai yang ada. Kita mulai mengisi di lubang rantai ke 23 yang kita tandai sebelumnya.
Setelah sampai ujung, kita akan naik baris kedua. Pertama, satu rantai dulu sebagai pondasi, kemudian kita balik ke rajutannya seperti ini. Nah, di baris kedua kita akan buat lagi satu double crochet di setiap lubang, tapi bedanya adalah di sini kita akan merajut hanya di bagian back loop atau di bagian helai, di bagian rantai helai belakang yang di sini ya. Setelah sampai ujung, kita ulangi lagi langkah yang sama untuk baris ketiga. Kita buat satu rantai sebagai pondasi, balik rajutannya, lalu buat satu double crochet back loop di setiap lubang rantai yang ada. Jangan lupa ya, double crochetnya hanya di bagian belakang rantai. Setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan buat slip stitch berkeliling supaya hasilnya lebih rapi. Nah, untuk bagian ujung samping di sini kita slip stitch aja sesuai selera. Di sini aku nggak ngitung aku slip stitch berapa kali, pokoknya ikutin aja alurnya sesuai dengan yang kalian mau. Yang penting adalah hasilnya nanti kelihatan lebih rapi. Untuk bagian sisi sebelahnya yang lebih panjang, nah itu kita slip stitchnya di setiap lubang yang ada. Kita kerjakan slip stitch berkeliling nanti sampai di bagian ujung. Setelah sampai di bagian ujung, kita tambahkan satu rantai untuk mengunci, kemudian benangnya bisa kita putus. Lalu sisa-sisa benang yang ada kita rapikan dengan cara selip-selipkan ke dalam rajutan. Langkah selanjutnya, kita akan menjahit kancing dan pita pada badan konektor masker yang kita buat sebelumnya. Nah, cara menjahitnya ini biasa aja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Atau kalau misalnya kalian bingung gimana cara jahitnya, silahkan kalian simak baik-baik videonya, oke?
Setelah jahit kancing selesai, sekarang kita akan menjahit bagian pita. Nah, ini kita lipat dulu seperti ini, jadi terbentuk sebuah pita yang cantik seperti ini. Nah, benangnya kita lilit-lilitkan dulu di bagian tengah. Ini kita lilit sambil kita rapi-rapikan hiasan pitanya. Selanjutnya setelah dirasa cukup lilitannya, proses berikutnya kita akan jahit pada bagian konektor masker. Jadi untuk cara menjahitnya ya jahit biasa aja sesuai selera kalian, jadi nggak ada teknik khususnya. Di sini kita jahit biasa aja. Yang penting adalah hasilnya tetap kelihatan rapi dan kelihatan cantik. Kalau kalian bingung gimana cara jahitnya, kalian bisa simak videonya baik-baik. Dan sudah selesai konektor masker rajut dengan motif pita seperti ini hasilnya. Jadi sekian dulu video kita kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, share ke sosial media yang kalian punya, dan juga subscribe channel ini. Jika kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya selama proses pembuatan video ini ada banyak kesalahan dan kekurangan, aku pribadi mohon maaf, jadi mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu dan assalamualaikum.